Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kafifa Aulia Nur Fajrin dengan NIM 222790005. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan tentang ekonomi digital untuk memenuhi tugas mandiri 2 saya dari mata kuliah Digitalisasi, Perdagangan, dan Keuangan Internasional. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama itu, apa saja tantangan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam mengembangkan ekonomi digital? Yang pertama itu, ada keterbatasan infrastruktur digital, jaringan internet yang tidak merata, terutama di daerah pedesaan, dan kurangnya akses ke teknologi yang memadai menjadi hambatan besar. Infrastruktur seperti kabel seret optik, jaringan seluler, dan pusat data seringkali kurang berkembang. Yang kedua, ada literasi digital yang rendah. Banyak penduduk di negara berkembang masih memiliki keterbatasan dalam penggunaan teknologi digital, sehingga kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital juga terbatasi. Yang ketiga, ada biaya akses internet yang tinggi. Di beberapa negara berkembang, biaya akses internet dan perangkat digital masih sangat mahal, sehingga membatasi partisipasi masyarakat, terutama dari kalangan berpenghasilan rendah. Yang keempat, ada regulasi dan kebijakan yang tidak mendukung. Kurangnya regulasi yang jelas atau birokrasi yang rumit seringkali memperlambat inovasi dan adopsi teknologi digital. Selain itu, banyak negara berkembang juga menghadapi tantangan dalam hal keamanan cyber dan perlindungan data. Selanjutnya, ada kesenjangan keterampilan atau skill gap. Banyak tenaga kerja di negara berkembang yang tidak memiliki keterampilan digital yang diperlukan untuk bekerja di sektor teknologi tinggi, sehingga menghambat pertumbuhan industri terkait. Selanjutnya ada kurangnya investasi. Sektor teknologi digital di negara berkembang seringkali kekurangan pendanaan dari pemerintah maupun investor swasta yang membuat pertumbuhan startup dan inovasi teknologi sulit berkembang. Selanjutnya ada hambatan sosial dan budaya. Adanya norma sosial dan budaya yang membatasi adopsi teknologi, terutama di kalangan kelompok tertentu seperti perempuan dan orang tua, dapat menghambat partisipasi mereka dalam ekonomi digital. Selanjutnya ada tantangan logistik dan rantai pasok. Infrastruktur logistik yang tidak efisien dan biaya transportasi yang tinggi juga menghambat pengembangan e-commerce dan bisnis digital lainnya. Selanjutnya ada ketergantungan pada teknologi asing. Negara berkembang sering bergantung pada teknologi dan platform yang dikuasai oleh perusahaan asing yang dapat mempengaruhi kedaulatan digital mereka. Yang terakhir ada kesenjangan digital. Terdapat perbedaan yang besar antara wilayah perkotaan dan pedesaan dalam hal akses dan pemanfaatan teknologi digital yang menciptakan kesenjangan ekonomi dan sosial. Tantangan ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk diatasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital? Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital, khususnya melalui kebijakan, infrastruktur, regulasi, dan insentif yang mendukung ekosistem digital. Beberapa peran utama pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Yang pertama itu ada pengembangan infrastruktur digital. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan infrastruktur digital yang memadai seperti jaringan internet yang cepat dan terjangkau, terutama di daerah-daerah terpencil. Ini bisa dilakukan dengan membangun jaringan broadband, memperluas akses internet seperti 4G atau 5G, dan memastikan ketersediaan listrik yang stabil. Yang kedua, ada regulasi yang mendukung.
Pemerintah harus mengeluarkan regulasi yang mendukung inovasi dan perkembangan teknologi, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, regulasi e-commerce, dan regulasi vintage. Regulasi yang jelas dan tidak membebani akan mendorong pelaku bisnis untuk berinovasi dan berinvestasi di sektor digital. Ketiga, mendorong investasi di sektor digital. Pemerintah bisa menarik investasi ke sektor ekonomi digital melalui insentif fiskal seperti keringanan pajak atau subsidi bagi perusahaan teknologi dan startup digital. Hal ini meningkatkan daya saing perusahaan dalam negeri dan menarik investor asing. Selanjutnya ada peningkatan keterampilan digital. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital, pemerintah harus memfasilitasi pendidikan dan pelatihan teknologi bagi masyarakat, terutama di bidang-bidang seperti coding, data science, kecerdasan buatan atau AI, dan e-commerce. Pengembangan SDM yang kompeten akan mempercepat transformasi digital. Selanjutnya ada mendukung startup dan inovasi. Pemerintah dapat menyediakan pendanaan, inkubator bisnis, atau platform yang mendukung pertumbuhan startup digital. Ini juga mencakup kerjasama antara sektor publik dan swasta untuk menciptakan ekosistem inovasi yang kuat. Selanjutnya ada transformasi digital di sektor publik. Pemerintah juga dapat menjadi contoh dalam adopsi teknologi digital dengan melakukan digitalisasi layanan publik seperti e-government, layanan kesehatan digital, dan sistem pendidikan berbasis teknologi. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan publik, tetapi juga mendorong adopsi teknologi di masyarakat luas. Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi digital, yang pada gilirannya dapat mendorong peningkatan produktivitas, inovasi, dan kesejahteraan ekonomi di era digital. Pertanyaan yang terakhir, apa saja tren terbaru dalam ekonomi digital yang perlu diperhatikan? Yang pertama itu ada adopsi teknologi AI dan otomatis. Kecerdasan buatan atau AI dan otomatisasi semakin diadopsi dalam berbagai sektor ekonomi, mulai dari manufaktur hingga layanan. AI membantu dalam analisis data, otomatisasi tugas rutin, serta pengembalian keputusan yang lebih cepat dan tepat. Kedua, ada ekspansi e-commerce dan pembayaran digital. Perdagangan elektronik atau e-commerce terus berkembang pesat dengan lebih banyak konsumen beralih ke belanja online. Pembayaran digital dan teknologi finansial atau vintage, termasuk dompet digital dan metode pembayaran tanpa kontak, menjadi kunci utama dalam transformasi ini. Ketiga, ada blockchain dan aset digital. Teknologi blockchain semakin banyak digunakan tidak hanya untuk mata uang kripto, tetapi juga sistem manajemen rantai pasok, kontak pintar atau smart contract, dan aset digital seperti non-fungible token atau NFT. Keempat, ada ekonomi platform dan gig ekonomi. Platform digital seperti marketplace, ride sharing, dan pekerjaan freelance semakin memperluas pasar tenaga kerja. Gig ekonomi memungkinkan fleksibilitas kerja, tetapi juga menimbulkan tantangan terkait hak-hak pekerja dan regulasi. Selanjutnya ada Internet of Things atau IoT. Penggunaan perangkat terhubung atau IoT dalam sektor-sektor seperti pertanian, transportasi, dan kesehatan membuka peluang baru dalam pengumpulan dan analisis data secara real-time, membantu pengambilan keputusan yang baik. Selanjutnya ada Metaverse dan Virtual Reality atau VR. Pengembangan dunia virtual, Metaverse, dan realitas virtual atau Augmented Reality, VR atau AR, menciptakan peluang baru dalam sektor hiburan, pendidikan, serta pertemuan bisnis virtual. Selanjutnya ada keamanan cyber dan privasi data. Dengan semakin banyaknya aktivitas ekonomi yang bergeser ke ranah digital, risiko keamanan cyber dan pelanggaran privasi data menjadi perhatian utama. Perusahaan diharuskan meningkatkan infrastruktur keamanan mereka
untuk melindungi data pengguna. Selanjutnya ada sustainability dan green technology. Tren ekonomi digital ini juga semakin dipengaruhi oleh kesadaran akan keberlanjutan. Teknologi hijau atau green tech dan inisiatif ramah lingkungan mulai mendapat perhatian dalam membangun sistem ekonomi digital yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya ada cloud computing dan edge computing. Infrastruktur berbasis cloud memungkinkan penyimpanan dan pemrosesan data secara efisien, sementara edge computing memberikan solusi lebih cepat dengan mengurangi latensi melalui pemrosesan data di dekat sumbernya. Yang terakhir ada digital inclusion dan kesenjangan digital. Upaya untuk menjembatani kesenjangan digital semakin meningkat, terutama dalam memberikan akses teknologi kepada masyarakat di daerah terpencil atau terpinggirkan, yang berpotensi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Tren-tren ini mencerminkan perubahan fundamental dalam bagaimana bisnis dan masyarakat beroperasi, dan pentingnya untuk memahami dampak serta peluang yang muncul dari ekonomi digital yang berkembang pesat. Sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.